Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 3. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan kedua tentang teori perancangan alat olahan limbah. Nah, ini adalah introduction untuk pengenalan atau untuk memasuki bagaimana perancangan alat olahan limbah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari 3 hal penting pada pertemuan kedua ini, yaitu yang pertama itu adalah komponen primer air limbah, yang kedua adalah neraca massa dan siklus makanan, dan yang terakhir adalah karakter air limbah itu. Kenapa hal ini kita perlu ketahui? Karena 3 hal inilah yang akan menentukan alat limbah apa yang cocok untuk kita gunakan atau alat limbah apa yang pantas kita install sehingga limbah yang kita olah itu dapat berhasil untuk diminimalisir kandungannya. Nah, yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu adalah komponen primer air limbah. Komponen primer air limbah secara umum itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu adalah untuk menganalisis elemen biologis dan menganalisis efek dari perubahan kualitas air. Jadi, kita mempelajari komponen primer air limbah ini, komponen apa saja. Di sini ada 3 ya, zat organik, bahan anorganik, dan gas. Jadi ada 3 komponen air limbah, itu adalah zat organik, anorganik, dan gas. Fungsinya itu kita mengetahui 3 hal ini untuk menganalisis elemen biologisnya, apa saja sih elemen biologis yang ada di dalam air limbah, dan menganalisis efek dari perubahan kualitas air limbah tersebut. Nah, kita masuk ke pertama, zat organik. Zat organik di sini adalah contohnya seperti apa? Seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Nah, contoh yang umum yang sering dibuang ke air limbah itu zat organiknya adalah misalnya protein, karbohidrat, lipida. Nah, ini adalah senyawa-senyawa organik. Nah, sedangkan bahan anorganik itu misalnya klorida, logam berat, dan asam. Begitu juga basa. Atau di sini anorganik misalnya kalau di rumah tangga itu adalah bekas atau limbah dari hasil cucian baju. Nah, dari misalnya menggunakan deterjen apa, kalian menggunakan deterjen apa atau pemutih apa yang telah diaplikasikan di baju sehingga limbahnya itu termasuk dari bahan anorganik. Nah, yang terakhir itu adalah gas. Di sini air limbah juga akan mengandung gas. Jadi gas itu tidak hanya untuk pengolahan pencemaran udara, tetapi gas itu juga ada di dalam air limbah. Contohnya seperti apa gas yang ada di dalam air limbah? Misalnya adalah oksigen, nitrogen, karbon dioksida, metana, hidrogen sulfida, dan amonia. Nah, kita masuk ke zat organik. Di sini kan ada zat organik. Kita masuk pertama itu adalah zat organik. Masalahnya apa ketika zat organik itu sebenarnya juga dibutuhkan ya. Di lingkungan, di air itu dibutuhkan, tetapi dalam kadar tertentu. Ada kadar maksimalnya. Namun ketika kadar itu di luar ambang batas, maka akan terjadi permasalahan, yaitu rasa dan bau. Semakin tinggi zat organik di dalam air limbah akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan proses pengolahan air limbah yang lebih kompleks. Ingat ini, semakin tinggi zat organik di dalam air limbah, maka pengolahan air limbahnya semakin kompleks. Yang kedua, semakin tinggi zat organik juga akan menurunkan kandungan oksigen di dalam air limbah. Karena organiknya tinggi, sehingga makhluk hidup di dalam air limbah itu juga namanya makhluk hidup membutuhkan oksigen. Sehingga ya kandungan oksigennya akan turun karena akan dimanfaatkan oleh si mikrobakterinya. Dan yang terakhir adalah, dan juga kenapa kandungan oksigennya bisa turun juga karena daya oksigen yang terlarut di dalam air juga akan semakin sedikit karena udah kebanyakan si senyawa organik ini tadi. Dan yang terakhir adalah menyebabkan terbentuknya substansi-substansi yang beracun. Ya, ini terbentuk dari substansi beracun dari mana? Ya, itu tadi dari pencernaan si mikrobakterinya. Si bakteri tadi yang akan timbul adalah si bakteri anorganik yang akan menghasilkan tadi hidrogen sulfida, metana, dan itu akan menyebabkan beracun di dalam air limbah. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk ion-ion utama dalam air, laut, dan air tanah yang bisa nanti kalian ujikan di lab.
di lab atau kalian kurangi konsentrasinya. Yaitu di sini ada kalsium, magnesium, sodium, potasium, karbonat, sulfat, klorida, nitrat, dan SiO2. Nah, semuanya ini merupakan senyawa-senyawa yang ada di air laut dan air tanah. Dan ini persennya ini adalah persen kadar yang dibolehkan. Nah, lanjut ke yang nomor 2, kita akan membahas tentang neraca massa dan siklus makanan. Kenapa sih neraca massa dan siklus makanan dibutuhkan? Ya tentu dong, supaya kita mengetahui berapa senyawa yang masuk di dalam badan air dan berapa senyawa yang akan diencerkan di dalam badan air. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah ada air limbah yang keluar ke dalam badan air. Berarti kan ada siklus yang masuk ke dalam air, ke dalam badan air atau ke sungai, sehingga ada beban pencemarannya. Beban pencemarannya ini dapat kita hitung dengan neraca massa. Jadi neraca massa, kalian ketika belajar di semester 3 fungsinya buat ini, menghitung neraca massa. Begitu juga neraca massa bisa juga kita gunakan untuk menghitung berapa sih kadar bakteri dan berapa sih kemampuan pengabsorpsian, adsorpsi dan absorpsinya di dalam air itu. Berapa kadar penyerapan polutan yang berada di dalam air. Penyerapannya yang di dalam air itu menggunakan apa? Biasanya penyerapan itu biasanya terjadi pada lapisan tanah. Tanah juga bisa menjerap si polutannya. Apa bedanya absorpsi dan adsorpsi? Di sini kita lihat ya. Kalau pakai menggunakan B, si polutannya itu akan masuk ke dalam si absorbennya. Jadi dia menjerap ke pori-pori absorbennya. Sedangkan pakai D, adsorpsi, dia hanya menempel pada bagian-bagian si adsorbennya. Nah, begitu juga bakteri dan adsorpsi ini juga membantu untuk mencerna, kalau yang bakteri ya, ini bakteri itu membantu untuk mencerna polutan-polutan yang masuk ke dalam badan air. Karena bakteri memanfaatkan kandungan karbohidrat, protein, lemak untuk pertumbuhan mereka, pertumbuhan sel-sel mereka. Makanya pada semester 2 ada pelajaran dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia. Kalian mempelajari mitokondri, sitoplasma, terus juga inti sel, terus juga dinding sel, penyusunnya apa, dan ini fungsinya buat itu, untuk mengetahui si bakteri ini, dia itu penyusunnya, atau sel ini, penyusunnya dari apa. Sehingga dengan mengetahui penyusun sel itu, kita dapat mengetahui sel itu makanannya apa, atau bakteri itu makanannya apa. Lanjut di sini neraca massa. Kalau kita lihat di sini ada gambar ya. Di sini ada inflow, maksudnya ada aliran limbah yang masuk dan ada aliran limbah yang keluar. Nah, aliran limbah yang masuk akan terencerkan di dalam badan sungai ini. Badan sungai akan mengencerkan air limbah yang masuk. Begitu juga ada yang keluar nantinya. Nah, begitu juga ada yang terjadi penambahan air dari mana? Dari air hujan nantinya. Nah, di sini ada beberapa perubahan. Di sini ada pengenceran oleh air. Yang kedua, degradasi oleh makhluk hidup. Yang ketiga, terjadinya exchange, pertukaran karena penguapan. Ingat ya, tadi di dalam air limbah juga ada gas. Nah gasnya itu ada yang menguap juga, dan juga ada yang mengendapkan, precipitation, ada juga yang terjerap di dalam absorpsi atau absorbennya. Jadi partikel-partikel juga bisa menjerap polutan, dan juga ada perubahan dari air tanah ke sungainya. Jadi ada namanya mata air juga, misalnya di dalam danau itu ada mata air, atau di dalam sungai itu ada mata air. Nah, mata air itu juga akan sebagai pengencer dari si limbah yang masuk ke dalam badan sungai. Begitu juga akhirnya si limbah ini akan keluar dari si tempat
danaunya atau sungainya. Nah, prinsip-prinsip proses yang terlibat di dalam air ini secara kompleks, ini tadi yang telah dijelaskan, itu ada 5 prinsip. Yang pertama adalah aktivitas organisme yang ditunjukkan oleh adanya produksi. Nah, di sini ya. Jadi, si organisme ini juga akan menghasilkan senyawa baru, tergantung organismenya itu apa. Bisa menghasilkan hidrogen sulfida, bisa menghasilkan metana, bisa menghasilkan asam, nah itu juga produksinya. Dan juga konsumsi dari polutan yang ada di dalam air ini, di dalam air. Dan penghancuran maksudnya apa? Penghancuran yaitu si sel itu sendiri akhirnya mati di dalam air. Ini juga sitoplasmanya, dinding selnya, terus juga nukleusnya, seluruh isi selnya akan terencerkan atau terhancurkan di dalam air ini. Sehingga juga itu akan menyebabkan penambahan dari senyawa organik di dalam air limbah. Yang selanjutnya, terjadinya pengendapan dan pelarutan padatan dari endapan. Tadi ya, pengendapan. Jadi ada beberapa senyawa itu, air limbah itu mengandung partikel-partikel. Partikel-partikel itu akan terjadi pengendapan di dasar sungainya atau dasar danaunya. Yang ketiga, adanya aliran masuk dan aliran keluar. Jadi ada aliran masuk air limbah dan aliran keluar air limbah. Begitu juga ada aliran masuk si air sungainya dan ada aliran keluar air sungainya. Yang keempat, proses pertukaran terhadap atmosfer dan presipitasi. Nah, ini juga maksudnya pertukaran terhadap atmosfer apa? Ada air hujan yang masuk, ada si gas yang keluar. Gasnya itu bisa ya gas yang beracun yang keluar atau gas uap air yang keluar. Presipitasi maksudnya adalah pengendapan juga. Yang terakhir adalah penyerapan dan pelepasan pada dan dari partikel. Ini ya, jadi partikelnya itu juga menjerap polutan, dan juga ketika partikel itu kena panas, sinar matahari, panas ini yang akan membuat hasil jerapan si partikel akan mengeluarkan jerapannya lagi, atau mengeluarkan polutan yang telah ia jerap tadi. Nah, lalu apa sih faktor utama yang mempengaruhi proses pertukaran? Di sini ada 4 faktor utama yang mempengaruhi proses pertukaran, yaitu air sebagai bahan pelarut. Jadi ya, air sungai ini sebagai bahan pelarutnya. Yang kedua, substansi terlarut dan terlarut. Jadi ada substansi terlarut dan terlarutnya. Dan yang ketiga, organisme hidup. Dan yang terakhir adalah kondisi fisik dari tempat air limbah itu berada. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, karakter air limbah. Nah, masuk ke karakter air limbah. Air limbah itu apa sih? Apa saja yang terkandung di dalam air limbah? Karakter apa saja yang mengandung air limbah? Di sini ada 3 karakter yang ada di dalam air limbah. Secara umum itu ada 3, yaitu karakter fisika, karakter kimia, karakter biologis, dan yang terakhir kita akan mempelajari karakter air limbah yang biasa diukur di tempat industri atau di DLH atau di tempat-tempat laboratorium. Jadi ini yang akan kita pelajari tentang karakter air limbah. Kenapa sih karakter air limbah ini kita harus tahu? Ya, kita harus tahu terlebih dahulu karakter air limbah untuk tahu prosesnya nanti mau seperti apa. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung membuat unit pengolahan limbah tanpa mengetahui karakter air limbah tersebut. Apakah di sana ada karakter fisika, kimia, atau biologis? Nah, karakter air limbah. Nah, tadi juga udah disebutkan ya, fungsinya buat apa sih kita mengetahui atau menganalisis terlebih dahulu karakter air limbah. Jadi, fungsinya untuk mengetahui unit proses yang cocok dan dapat digunakan untuk pemrosesan pengolahan air limbah. Jadi, sebelum kalian, adik-adik, mengolah air limbah, apapun itu air limbahnya, maka adik-adik harus mengetahui dulu karakter air limbah tersebut. Air limbah itu mengandung apa? Itu proses pertama. Ketika adik-adik telah menentukan air limbah itu mengandung senyawa apa, baru dapat adik-adik tentukan
proses unit pengolahan limbahnya mau seperti apa. Nah, kita masuk ke karakter fisika. Karakter fisika di sini ada 4, yaitu karakter temperatur, bau, warna, dan padatan. Nah, karakter fisika temperatur ini yang biasa yang adik-adik sering lakukan, mengecek temperatur air, mengecek temperatur sungai, segala macam. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk berpengaruh terhadap proses biologis dan fisika. Ya, jadi temperatur ini fungsinya untuk mengetahui apakah proses biologis yang ada di dalam air limbah itu berjalan dengan baik atau proses fisika yang ada di dalam air limbah itu berjalan dengan baik. Tadi sudah dijelaskan pada misalnya yang fisika ini pada proses penjerapan ya, penjerapan. Nah, di sini absorpsi. Nah, absorpsi itu adalah proses penjerapan, desorpsi adalah proses pengeluaran hasil jerapan tadi. Nah, kapan dia mengeluarkan atau kapan terjadinya proses desorpsi itu ketika air limbahnya ini panas. Ketika air limbahnya ini panas, maka terjadilah proses desorpsi, atau ketika si tempat absorbernya ini dilakukan pemanasan, maka dia terjadi desorpsi. Makanya kita harus mengetahui suhu yang ada di dalam air limbah ini supaya prosesnya itu baik proses makhluk hidupnya, degradasi menggunakan makhluk hidup, bakteri, atau proses menggunakan absorben dapat berjalan dengan baik. Nah, oke, kita lanjutkan pada yang kedua adalah bau. Bau fungsinya itu untuk menunjukkan adanya komponen lain di dalam air limbah. Ya, bau itu juga sebagai sinyal apakah air limbah itu mempunyai senyawa apa di dalam sungai atau di dalam tempat pengolahan air limbah. Nah, yang ketiga adalah warna. Warna itu adalah fungsinya untuk mengetahui kehadiran materi-materi disolvit, suspended, dan senyawa-senyawa koloidal. Ya, jadi warna juga akan menentukan di dalam air limbah itu mempunyai materi-materi apa saja yang terlarut atau yang mengendap di dalam air limbah. Partikel-partikel apa saja yang ada di dalam air limbah. Dan yang terakhir itu adalah padatan. Padatan itu di sini ada 4 macam ya. Itu bisa floating, settleable, suspended, dan dissolved. Jadi padatan itu ada 4. Yang ini yang mungkin kalian udah pelajari di tempat pengendalian pencemaran air di materi itu. Floating, settleable, suspended, dan dissolved atau dissolved. Nah, yang selanjutnya adalah karakter kimia. Karakter kimia di sini ada 3 karakter kimia yang terdapat di dalam air limbah. Tadi juga sudah dijelaskan ya, yaitu yang pertama adalah senyawa organik, senyawa anorganik, dan gas. Nah, senyawa organik apa? Itu adalah karbon yang dikombinasikan dengan satu atau lebih elemen-elemen lain, misalnya O, N, P, dan H. Sedangkan senyawa anorganik itu adalah semua elemen yang bukan tersusun dari karbon organik. Contohnya klorida, logam berat, dan asam. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencari analisis logam berat, dia termasuk adalah senyawa anorganik. Begitu juga yang terakhir adalah gas. Gas di sini bisa oksigen, nitrogen, CO2, hidrogen sulfida, amonia, dan metana. Nah, selanjutnya adalah karakter biologis. Karakter biologis tadi adalah karakter fisika, kimia, dan biologis. Karakter biologis itu yang ada di dalam air limbah itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah karakter hewan atau binatang, yang kedua adalah tumbuhan, yang ketiga adalah protista, dan yang terakhir adalah virus. Yang selanjutnya adalah karakter biologis. Nah, karakter biologis yang biasa di dalam air limbah itu ada 4 tadi ya. Yang pertama binatang atau hewan. Itu biasanya seperti apa? Seperti ini bukan ikan ya. Maksudnya binatang atau hewan ini bukan ikan. Atau cumi-cumi atau yang lainnya. Tetapi hewan atau binatang di sini maksudnya adalah mikrobakteri. Bakteri atau mikroorganisme. Mikroorganisme itu umum, mikroorganisme salah satunya adalah bakteri. Bakteri itu digunakan di dalam air limbah untuk pencernaan atau
untuk mendegradasi senyawa polutan yang ada di dalam air limbah. Itu maksudnya dari hewan atau binatang. Ini karakter biologis. Jadi, karakter biologis yang di sini yang saya maksud adalah adalah karakter biologis yang makroorganisme, tapi mikroorganisme. Contohnya adalah bakteri. Yang kedua adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini juga karakter biologis maksudnya adalah bukan tumbuhan dari makroorganisme seperti daun teratai atau eceng gondok segala macam, tetapi dia adalah tumbuhan yang ukurannya mikro. Contohnya di sini adalah tumbuhannya adalah mikroalga. Nah, dan yang ketiga adalah protista. Protista itu bisa dikategorikan sebagai hewan dan tumbuhan. Jadi dia itu masuk ke dalam dua genus. Jadi dia itu bisa hewan atau juga bisa disebut juga dengan tumbuhan. Dia itu protista. Protista banyak banget ya. Ini contohnya. Dia isinya itu adalah tumbuh-tumbuhan. Dia bisa berfotosintesis, tetapi juga dia sistem reproduksinya seperti hewan protista. Dan yang terakhir juga virus. Nah, kenapa virus juga masuk ke dalam karakter biologis? Karena nanti ini akan akan sinkronisasi ketika kalian akan pengolahan limbah rumah sakit. Karena rumah sakit itu tadi juga ada bakteri, mungkin juga ada tumbuhan, mikroalga, atau protista, dan juga yang paling banyak di dalam rumah sakit juga ada virus. Apalagi sekarang virus corona itu juga dapat hidup di dalam air. Nah, makanya di karakter biologis di sini adalah karakter biologis yang mikro, bukan yang makro. Selanjutnya adalah karakter air limbah yang biasa diukur. Nah, karakter air limbah yang biasa diukur yang nanti kalian bisa gunakan untuk pengukuran, ini tidak semuanya ya, karena nanti akan yang karakter air limbah yang sangat kompleks, yang sangat lengkap, itu ada pada PP atau undang-undang. Peraturan pemerintah, baik peraturan pemerintah pusat atau peraturan pemerintah daerah. Nah, tapi yang biasa diukur di sini ada 7 yang biasa diukur. Yang pertama itu adalah temperatur, pH, alkalinitas, padatannya itu seperti TS, total solid, atau suspended solid, atau dissolved solid. Dan yang kelima adalah kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen itu ada 3, theoretical oxygen demand, BOD dan COD. Yang keenam nitrogen, dan yang terakhir adalah fosfor. Nah, temperatur pH temperatur pH udah biasa ya. Temperatur pH kalian sudah biasa mengukur, termasuk juga padatan-padatan, TS, total solid, suspended solid, dan dissolved solid. Biasa kalian mengukur juga. Lalu yang kebutuhan oksigen, ini mungkin kalian dapatkan pada materi pendalaman pencemaran air, tapi nanti akan disinggung sedikit, dan nitrogen dan fosfor. Kita lanjut ke apa itu alkalinitas. Alkalinitas itu adalah ukuran kemampuan air limbah untuk dinetralisasi. Jadi ada air limbah, dia itu mempunyai senyawa-senyawa di dalam air limbah itu, yang mana air limbah itu dapat menetralisasi dirinya ketika ada masuk senyawa yang mengandung asam atau mengandung basah. Biasanya komponen yang mengandung alkalinitas itu ada 6. Yang pertama adalah ion bikarbonat, yang kedua adalah karbonat, yang ketiga adalah hidroksida, keempat adalah borak, yang kelima adalah silika, dan yang terakhir adalah fosfat. Ini adalah 6 komponen alkalinitas. Jadi dia ini, senyawa-senyawa ini dapat membantu air limbah menjaga pH-nya atau menjaga netralisasi air limbahnya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang theoretical oxygen demand, BOD dan COD. Theoretical oxygen demand maksudnya adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi fraksi organik dalam air menjadi karbon dioksida dan air. Jadi, tiga ini, theoretical oxygen demand, BOD dan COD, dia memanfaatkan oksigen yang terlarut untuk mengoksidasi senyawa-senyawa organik. 3 ini adalah metode atau cara untuk menganalisis air limbah.
Jadi adalah theoretical oxygen demand, BOD dan COD. Nah, kalau BOD bedanya apa? Dia menggunakan mikroorganisme. Jadi yang BOD dia menggunakan mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa-senyawa organik, sedangkan COD dia menggunakan zat kimia untuk mengoksidasi senyawa-senyawa organik. Bedanya di sana. Kalau BOD biological maka menggunakan mikroorganisme, kalau chemical menggunakan kimia. Lanjut, jadi yang terakhir penutup adalah kesimpulan. Pada pertemuan kedua ini kita kesimpulan bahwa kita telah mempelajari ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah komponen primer air limbah, yang kedua adalah neraca massa dan siklus makanan, yang ketiga adalah karakter air limbah. 3 hal ini yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, yang ketiga, karakter air limbah yang kita pelajari ada 4, yaitu karakter fisika, kimia, biologis, dan karakter air limbah yang biasa diukur. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan secara langsung di grup atau melalui psikologi atau e-learning. Saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.